diajukan di sini. Yang intinya mah bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan, dalam dicantumkan dalam gugatan, dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa yang diajukan bahwa keduanya itu telah menikah, telah dikaruniai anak, sehingga anak itu memerlukan pengasuhan, memerlukan biaya hidup untuk pengasuhan, itu alasannya. Nah guys, kalian dengarkan tadi pernyataan dari orang Departemen Agama, KUA. Oke, KUA apa Departemen Agama ya guys, itu orang ibu tadi. Coba kalian simak guys, yang disampaikan oleh dia bahwa kenapa Ricis itu bercerai ya. Salah satunya adalah di dalam pengasuhan itu membutuhkan biaya hidup, katanya seperti itu. Jadi intinya yang disampaikan itu kurang lebih mengenai materi. Saya nggak tahu ya apakah benar hal ini disampaikan di dalam gugatan tersebut atau tapi kalau menurut saya ya pasti ya, karena ini kan sudah masuk ke ranah Departemen Agama itu gitu ya guys. Kalau memang terjadi hal yang disampaikan itu adalah materi, sebenarnya nih kita kaji dalam psikologis ya guys. Jadi kalian tidak boleh marah, tidak boleh yang namanya memojokkan salah satu. Kita harus netral dan kita bicara lapang dada dan berpikiran sehat ya. Pertama dari kajian Ricis. Oke. Pada awal dia mau menikah, dia kan ada proses pacaran dulu dong. Dia tahu dong seperti apa Rian itu. Oke. Kerjanya di mana, latar belakangnya bagaimana, lalu resiko yang akan terjadi bagaimana kalau dia mendapatkan laki-laki yang mohon maaf tidak sebanding dengan pendapatan dengan dia gitu loh. Pendapatan itu ini juga sangat-sangat krusial nih guys. Karena apa? Yang namanya faktor ekonomi itu akan mempengaruhi segala lini di dalam kehidupan rumah tangga. Karena apa? Karena segala sesuatu itu membutuhkan uang. Segala sesuatu membutuhkan biaya, apalagi punya anak. Nah, resiko ini harus sudah dipikirkan sebelum dia memutuskan untuk menikah. Ricis ya. Karena Ricis penghasilannya jauh lebih besar daripada Rian. Harusnya itu diperhitungkan dan dipertimbangkan sebelum dia memutuskan menikah. Oke? Nah, saya nggak tahu nih sebab-sebab lainnya. Mungkin saja ada pertengkaran dengan keluarganya, pihak Rian, ya mertuanya atau adik-adik atau kakaknya barangkali, atau keluarganya yang lain, atau hal-hal lainnya, banyak tuntutan barangkali dan sebagainya, atau seks barangkali, siapa tahu, ya nggak? Itu kan yang tidak tersampaikan di catatan Departemen Agama ini. Dari kacamata Rian, laki-laki harusnya melihat siapa calon istrinya. Oke, apakah calon istrinya itu mempunyai dominasi yang lebih tinggi dari dia atau tidak? Dominasi itu dalam sikap, dalam keuangan, dalam perilaku ya, dalam segala hal pengambilan keputusan dan sebagainya. Apakah dominan istrinya daripada dia atau bagaimana? Tapi pada kenyataannya guys, apabila laki-laki jauh di bawah istrinya dan istrinya lebih di atas penghasilannya, terutama ya, penghasilannya itu secara tidak langsung, mohon maaf, martabat, harga diri, poweritas, patriarkinya tidak ada di dalam diri laki-laki. Karena apa? Yaitu kembali, apakah si laki-laki itu mempunyai sikap dalam pengambilan keputusan atau tidak, gitu loh. Karena gini, laki-laki itu harus punya harga diri, yaitu harga diri itu dia harus punya power memenuhi kebutuhan perempuan, anak dan istri, seperti itu. Tapi harusnya ini pun juga dibicarakan dari awal. Karena penghasilan saya seperti ini, saya pendapatannya sebegini, setiap bulan saya memberi kamu sekian dan sebagainya. Apakah pihak istri sanggup atau tidak?
Nah, kalau menurut saya setelah menikah dan mempunyai anak, alasannya itu ya kenapa mau mereka berdua gitu loh. Dikatakan cinta, cinta itu bukan hanya suka dan suka gitu loh, tapi harus mencintai keseluruhan. Itu teorinya, tapi kenyataannya guys, semua kembali ke materi. Kalau memang itu yang tercatat ya, gitu loh. Saya berkomentar berdasarkan catatan ya, bukan berdasarkan apa yang menjadi apa ya, kira-kira dan sebagainya gitu. Kalau tidak ada catatan kenapa alasannya bercerai itu apa gitu ya, ya mungkin kita juga berpendapat dan analisisnya beda lagi, bener nggak? Nah gitu loh. Jadi kalau memang itu masalah materi, menurut saya sih terlalu terlalu dibuat-buat kalau saya bilang gitu loh, terlalu diada-adain gitu loh. Kan udah tahu penghasilannya berapa dan katanya sekarang udah nggak kerja lagi gitu. Nah kenapa nggak kerja? Alasannya kenapa? Kan waktu itu katanya dia Rian itu bekerja ya, namun katanya berhenti, ada sesuatu yang harus dibantu dalam programnya Ricis atau apa gitu ya, yang masuk ke ini saya begitu ya, berita yang masuk ke saya seperti itu. Jadi guys, ini kajian psikologis ya, jadi saya jangan dianggap bahwa ini permintaan wartawan guys, oke? Jangan dikira saya setiap ada yang viral komentar ya, jelas aja saya komentar karena viral gitu loh, karena ini membutuhkan kajian expert gitu. Jangan hanya kamu berkomentar yang tidak ada seluk-beluk pendidikannya gitu ya guys. Jadi kalau menurut saya sih kembalikan ke mereka lah. Yang penting dia mau memutuskan apapun, yang terbaik hanya dia yang tahu. Kalau memang ini benar-benar dirasakan disayangkan untuk bercerai, ya harus berpikir ulang. Karena pengambilan keputusan dalam keadaan emosi itu jatuhnya tidak baik gitu loh. Dan sayangilah anak Anda, karena anak Anda tidak salah apapun dalam hal ini, dan dia menjadi korban perceraian orang tua yang nggak jelas permasalahannya seperti apa dan sebagainya. Yang jelas apapun pasti membutuhkan uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Oke guys, jadi keseimbangan dalam memilih pasangan itu sangat penting. Keseimbangan materi, keseimbangan emosional, keseimbangan perilaku, keseimbangan tutur kata, dominasi dan sebagainya, itu harus seimbang guys. Karena apa? Karena kita akan bekerja sama di dalam rumah tangga. Tidak ada yang dominan siapa dan siapa yang dominan, itu tidak begitu. Oke, jadi harus ada penyesuaian, harus ada kesetaraan di dalam rumah tangga. Bukan berarti kita melangkahi laki-laki ada di bawah perempuan. Seperti itu guys. Oke guys, salam sayang dari saya. Jangan kalian marah, sikapi dengan baik dan cermati dengan kepala dingin. Oke, salam.